Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini dengan tema forecasting penjualan. Di video ini, kita akan membahas apa itu forecasting penjualan, mengapa penting bagi keberhasilan bisnis, dan bagaimana Anda dapat menerapkannya menggunakan langkah-langkah sederhana dan alat yang efektif. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir ya, karena ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung strategi bisnis Anda. Mari kita mulai. Forecasting penjualan adalah proses memperkirakan jumlah penjualan produk atau jasa yang akan terjadi dalam periode tertentu dan berdasarkan analisis data historis dan tren pasar. Kemudian, tujuan utama dari forecasting adalah untuk menyediakan proyeksi yang andal tentang penjualan di masa depan, yang akan membantu dalam perencanaan strategis dan pengolahan sumber daya. Dalam bisnis, manfaat forecasting penjualan mencakup perencanaan produksi yang lebih baik, alokasi anggaran yang efisien, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang pasar yang muncul. Pentingnya forecasting penjualan. Pertama, forecasting penjualan berpengaruh besar pada pengambilan keputusan seperti penentuan harga, strategi pemasaran, dan ekspansi bisnis. Selanjutnya, forecasting penjualan dapat mengoptimalkan persediaan, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengurangi biaya operasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting penjualan: sifat produk yang dijual, metode distribusi yang dipakai, besarnya perusahaan dibanding dengan perusahaan pesaing, tingkat persaingan yang dihadapi, dan data historis yang tersedia. Beberapa kebijakan yang dipengaruhi oleh forecasting penjualan: kebijakan dalam perencanaan produksi, kebijakan persediaan barang jadi, kebijakan terhadap penggunaan mesin-mesin, kebijakan aliran kas, dan kebijakan investasi aktiva tetap. Beberapa metode yang dipakai dalam forecasting penjualan. Ada metode non-statistik, ada metode statistik, dan metode khusus. Metode yang dipilih tergantung dari ketersediaan data, jenis produk, dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Ini adalah salah satu contoh kasus dalam forecasting penjualan. Terlihat suatu data penjualan dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Dan yang ditanyakan adalah berapa jumlah penjualan dari produk ini di tahun 2009. Kasus ini dapat diselesaikan dengan metode trend moment, di mana Y sama dengan A tambah BX. Dengan menggunakan metode statistik dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, maka diperoleh jumlah penjualan produk ini di tahun 2009 adalah 345 unit. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dari forecasting ini. Pertama, kualitas data. Data yang akurat dan up-to-date akan membantu menghasilkan prediksi yang lebih tepat. Kemudian, adanya pemilihan model yang tepat. Ini sangat membantu untuk meningkatkan keakuratan prediksi penjualan. Selanjutnya, aktualisasi dan penyesuaian. Beberapa langkah-langkah praktis implementasi untuk forecasting penjualan. Pertama, pengumpulan data. Proses pengumpulan data mencakup pencatatan penjualan, historis, analisis tren pasar, dan faktor eksternal lainnya. Kemudian, penyusunan model dengan teknik forecasting yang tepat. Dan terakhir adalah pengujian dan validasi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang forecasting penjualan dan beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan peramalan penjualan. Namun selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa ada satu cara yang bisa memudahkan kita untuk melihat tren atau pertumbuhan suatu produk dengan menggunakan bantuan Google Trend. Jadi, silahkan simak slide berikutnya. Salah satu cara praktis yang bisa kita pakai untuk mengetahui tren atau pertumbuhan suatu produk bisa kita gunakan dengan bantuan Google Trend. Caranya cukup mudah, silahkan masuk ke menu Google Trend. Lalu kita akan dibawa ke dalam tampilan seperti berikut. Silahkan ketik nama produk yang ingin Anda tanyakan. Misalnya saya mengetik mie instan. Bagaimana minat dan pertumbuhan dari mie instan? Selanjutnya akan tampil seperti berikut. Kita perkecil skopnya, Indonesia, dengan rentang waktu saya pilih 5 tahun terakhir. Dari kurva ini kita bisa lihat bahwa
Minat seiring waktu terhadap produk mie instan paling tinggi berada di tanggal 7 sampai tanggal 13 Agustus tahun 2022 dan paling rendah berada di rentang waktu tanggal 7 sampai 13 April 2024. Selain itu, di sini juga kita bisa melihat daerah mana yang memiliki peminat lebih besar terhadap mie instan. Dan terlihat bahwa di Indonesia posisi tertinggi untuk minat mie instan berada di Jawa Tengah. Nah, inilah salah satu cara untuk mengetahui tren atau pertumbuhan produk dengan menggunakan bantuan Google. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini tentang forecasting penjualan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat Anda terapkan dalam bisnis dan pekerjaan Anda. Jangan lupa untuk terus eksplorasi data dan berlatih agar semakin mahir dalam membuat prediksi yang akurat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.